Perencanaan program dan penyusunan anggaran kampung oleh aparatur setempat seringkali tanpa didukung data dan tidak transparan. Penyebabnya adalah tidak tersedianya data yang jelas dan akurat. Memang, penyediaan data dan informasi kependudukan bukan hal mudah, apalagi di wilayah yang demikian luas seperti di Papua dan Papua Barat. Beragam upaya telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan data dan informasi kependudukan. Namun, tantangan geografis dan sebaran penduduk yang tinggi masih menjadi kendala yang belum dapat diatasi. Selain itu, ada pula kendala infrastruktur pencatatan serta penyimpanan data dan informasi. Pada tahun 2017, program Kompak Landasan memperkenalkan Sistem Administrasi Informasi Kampung atau SAIK. SAIK adalah sebuah sistem administrasi dan informasi berbasis web yang berisi data kependudukan, sosial dan ekonomi dari setiap rumah tangga di suatu kampung. Sejak tahun 2020 di Papua Barat, SAIK dikenal dengan nama SAIK Plus, sedangkan di Papua ia dikenal dengan nama SIO Papua. SIO Papua dioperasikan di 4 kabupaten yakni Jayapura, Nabire, Asmat, dan Bovendigul. Sementara itu, SAIK Plus juga dioperasikan mula-mula di 4 kabupaten, yakni Manokwari Selatan, Sorong, Kaimana, dan Fakfak. Selanjutnya direplikasi ke seluruh wilayah Papua Barat melalui program Prospek Otsus. SIO Papua maupun SAIK Plus bertujuan menyediakan data dan informasi terkini dan valid tentang data dan informasi kependudukan, kondisi sosial dan ekonomi warga serta potensi kampung. Data tersedia berdasarkan nama dan alamat atau by name dan by address. Dibutuhkan 4 pilar utama dalam merancang dan mengelola sistem informasi kampung. Keempat pilar itu adalah manusia, teknologi aplikasi, metode pendataan, serta pemanfaatan data. Pilar 1, manusia. Dalam merancang dan menggunakan sistem administrasi dan informasi kampung, manusia sebagai pengguna hendaknya senantiasa menjadi faktor utama. Mulai dari metode pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan, bagaimana menginput data, hingga bagaimana menggunakan data dan informasi yang ada dalam sistem aplikasi. Karena berfokus pada manusia, mari kita lihat siapa saja yang memegang peranan penting dan seperti apa peran mereka dalam sistem informasi kampung. Kepala kampung yang berkomitmen untuk memajukan kampungnya serta sadar betul bahwa untuk itu diperlukan data yang terpercaya. Kader sebagai garda terdepan dalam pendataan dan penginputan data. Kader dipilih oleh kepala kampung dan minimal harus bisa baca tulis, tidak berkonflik dengan masyarakat serta orang kampung yang tinggal di kampung. Fasilitator untuk melatih dan mendampingi kader. Fasilitator melakukan coaching atau pendampingan menyangkut pendataan, input data, serta troubleshooting bila terjadi gangguan pada aplikasi. Selain secara langsung, coaching juga dapat dilakukan secara jarak jauh menggunakan HP atau grup WA. Aparat distrik yang bertugas untuk sinkronisasi data dalam sistem serta menyediakan data terupdate bagi kabupaten. Pilar 2, teknologi aplikasi. Teknologi aplikasi yang tepat untuk informasi kampung adalah sistem yang sangat user-friendly dalam artian mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Karena teknologi aplikasi ini seringnya diakses dari kampung, maka selain terhubung dengan internet atau online, sangat penting juga ia bisa diakses dalam keadaan tanpa koneksi internet atau offline. Teknologi aplikasi yang bisa diakses saat offline akan sangat memudahkan dalam proses input data. Bila sudah terhubung dengan internet, data dapat disinkronkan secara otomatis oleh sistem. Mengingat semakin banyak aplikasi online yang mulai diperkenalkan dan digunakan oleh pemerintah daerah, maka sebaiknya sistem informasi kampung dapat diintegrasikan dengan sistem data dan informasi lainnya di kabupaten. Oleh karena itu, sistem informasi kampung perlu dibuat fleksibel untuk dapat memuat variabel data tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Pilar 3 adalah metode pendataan. Ingat, informasi kampung yang baik adalah informasi yang berfokus pada manusia. Oleh karenanya, cara melakukan pendataan juga perlu dirancang dengan memperhatikan kondisi warga, kesiapan kader atau enumerator, kondisi lokal, jenis data yang akan dikumpulkan, serta peruntukannya. Dalam SAIK Plus dan SIO Papua, data yang dikumpulkan oleh kader adalah data kependudukan dan ekonomi penduduk serta potensi kampung.
Pendataan dilakukan secara manual oleh kader dengan cara mengunjungi setiap rumah, melakukan wawancara dengan kepala keluarga, dan mengisi hasil wawancara ke dalam formulir pendataan yang sudah disiapkan. Setiap informasi dan data diverifikasi terlebih dahulu oleh kepala kampung atau sekretaris kampung bersama kader. Data yang telah diverifikasi kemudian diinput ke dalam sistem oleh kader kampung. Pilar 4, pemanfaatan data. Muara dari sistem informasi kampung adalah pemanfaatan data. Data yang telah dikumpulkan menjadi basis data yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kampung untuk menyusun program-program pembangunan kampung dalam perencanaan kampung maupun oleh pihak lain yang perlu mengetahui informasi suatu daerah. Program Kompak Landasan memperkenalkan metode sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Dalam sinergi perencanaan, data dalam Saikplus dan Sio Papua digunakan sebagai basis data untuk penyusunan perencanaan pembangunan kampung yang dilakukan secara bersinergi dengan puskesmas dan sekolah. Dalam bidang pendidikan, data kampung dapat digunakan untuk mengetahui jumlah anak usia sekolah yang masih belum bersekolah dalam rangka menegakkan wajib belajar 9 tahun dari Dinas Pendidikan. Contoh lainnya, data kampung dapat digunakan untuk mendukung pencatatan dokumen administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan sebagainya. Bila diketahui banyak keluarga belum memiliki dokumen kependudukan, kepala kampung dapat berkoordinasi dengan distrik dan Dukcapil untuk melaksanakan pencatatan dokumen Adminduk. Sio Papua dan Saikplus, dua sistem informasi kampung yang dibangun dan dikembangkan program Kompak Landasan berfokus kepada manusia dan bukan sekedar merancang teknologi. Teknologi aplikasi yang mudah dipahami dan bisa diakses saat offline maupun online turut menjadi kunci. Sistem informasi kampung semacam ini juga akan mudah direplikasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.